Jauh di atas pegunungan Kangra di Himachal Pradesh Utara, Preti tinggal sendirian di gubuk kain. Preti telah lama kesepian, dan tak seorang pun mengunjunginya. Suatu malam, saat Preti duduk di puncak gunung yang tinggi, ia mendengar langkah kaki dari bawah. Saat ia bangkit dan melihat ke bawah, ia melihat seorang lelaki tua, Rajesh, sedang naik. Rajesh memegang sebotol kecil minyak di tangannya. Jantung Preti berdebar kencang, seolah-olah seseorang telah kembali ke alam liar ini setelah bertahun-tahun. Ia berseru keras, "Dengar, kemarilah, datanglah padaku." Rajesh, yang telah mendaki dari bawah, berhenti mendengar suaranya dan perlahan mulai bergerak naik. Preti, tanpa kendali, berlari ke arahnya, dan begitu ia mencapai puncak gunung, Preti menghampirinya dan meraih lengannya. Ketika ia melihat sebotol minyak di tangan Rajesh, matanya berbinar. Gejolak aneh muncul di hati Preti. Ia diam-diam menggenggam tangan Rajesh dan mulai menuntunnya lebih tinggi, menuju tebing terpencil. Rajesh menatapnya dengan heran. "Kau mau membawaku kemana? Kenapa kau memegang tanganku?" Preti tidak menjawab. Ia menggenggam tangan Rajesh erat-erat. Mereka berdua mencapai tebing tinggi, tempat burung pun tak bisa mengepakkan sayapnya. Preti bertanya, "Kau tukang pijat?" Rajesh mengangguk. "Ya, aku tukang pijat." Gelombang kegembiraan melintas di wajah Preti. "Jadi, bisakah kau memijat kakiku?" tanya Rajesh gugup. "Kau waras? Aku hanya memijat pria. Kau perempuan." Preti segera meraih kakinya dan mulai memijat, sambil berjongkok. "Kakiku sakit di sini. Sakit sekali." Rajesh, khawatir, mendekat. "Di mana yang sakit? Tunjukkan padaku. Pijat betisku di sini. Mungkin bisa membantu." Rajesh berhenti sejenak. Lalu ia membungkuk dan memijat betis Preti dengan lembut menggunakan minyak. Preti memejamkan mata. Rasa lega terpancar di wajahnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa langkah pertama menuju pencapaian tujuan telah tercapai. Sekarang sudah malam. Kegelapan telah menyelimuti di mana-mana. Rajesh bangkit dan mulai menuruni gunung. Preti memanggil dari belakang. "Mau kemana kau jam segini? Hari sudah sangat gelap. Tinggallah di sini bersamaku malam ini." Ketika Rajesh menyadari hari sudah larut, ia berhenti dan menatap Preti. Preti begitu cantik dan muda. Ia tak kuasa menahan diri untuk menatapnya. Sesampainya di dekat Preti, Rajesh menatap matanya dan berkata, "Baiklah, aku akan tinggal bersamamu malam ini. Tapi di mana tempat tidur di sini?" Preti menjawab, "Aku akan cari tempat tidur. Tidurlah bersamaku." Preti meraih tangannya dan mulai mendaki lagi ke puncak gunung, ke tempat gubuk kainnya berdiri. Preti dan Rajesh sampai di gubuk di puncak gunung. Ketika Preti melihat gubuk itu, ia berkata, "Gubuknya kecil. Hanya satu orang yang bisa tidur di sini." Preti mendekati Rajesh dan menatap matanya, berkata, "Gubuknya kecil, tapi gunung ini sangat besar. Bagaimana kalau kita tidur di batu di luar gubuk itu?" Rajesh berkata, "Baiklah, terserah kamu." Kemudian Preti menggelar tikar di atas batu di puncak gunung dan berkata kepada Rajesh, "Kemarilah." Rajesh duduk di atas tikar. Preti mendekatinya dan ikut duduk di atas tikar. Kemudian mata Preti tertuju pada botol minyak yang biasa digunakan Rajesh untuk memijat. Preti menatap Rajesh dan, sambil menunjuk botol minyak itu, bertanya, "Berapa harga pijatmu?" Rajesh berkata, "Aku menerima berapapun harga yang kamu bayar." Preti bertanya, "Berapa harga pijatmu?" Rajesh tidak berkata apa-apa dan tetap diam. Kemudian Preti menatap Rajesh dengan suara rendah, bertanya, "Di mana kamu memijat?" Rajesh menjawab, "Aku akan melakukan apapun yang kamu mau." Senyum tipis muncul di wajah Preti. Lalu ia bangkit. Ia berlari ke dalam gubuk, mengambil kayu bakar, dan menyalakan api. Kemudian ia merebus 2 butir telur dan memberikannya kepada Rajesh. Ketika Rajesh melihat telur-telur itu, ia bertanya, "Untuk apa ini?"
Preti menjawab, "Di sini sangat dingin. Kamu harus makan telur-telur ini. Telur-telur ini akan sangat berguna." Rajesh menatap Preti dengan penuh tanya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ia memakan satu butir telur. Lalu ia bertanya, "Kamu tidak mau makan apa-apa?" Preti menjawab, "Aku tidak kedinginan. Ini untukmu. Kamu yang membutuhkannya, bukan aku." Rajesh tidak mengerti apa yang Preti coba katakan. Memakan telur kedua. Hari sudah larut malam, dan Rajesh berbaring di atas tikar. Preti juga berbaring di atas tikar lain, dan mereka berdua tertidur. Pagi tiba, dan Rajesh masih tertidur ketika Preti terbangun dan duduk di atas batu, mencengkeram lengannya. Ia berteriak, "Oh, lenganku, lenganku." Mata Rajesh terbelalak. Mendengar suara itu, ia langsung berlari menghampiri Preti. "Lihat, lenganku seperti terbakar." Suara Preti begitu menyakitkan sehingga langkah Rajesh otomatis bertambah cepat. Ia meraihnya, gemetar dan menggigil, lalu berlutut. "Di mana yang sakit? Di sini atau di sana?" Ia mulai menyentuh lengannya dengan lembut. Preti memejamkan mata erat-erat. "Ya, di sana. Sedikit lebih rendah. Sekarang lebih tinggi." "Ya, tepat di sana." Ketenangan yang aneh menyelimuti wajahnya, seolah ia dibawa ke dunia lain hanya dengan sentuhan jari-jari itu. Rajesh terus memijatkan minyak ke lengannya dengan seluruh perhatian dan keahliannya. "Mengapa kau menyembunyikan rasa sakit seperti itu di tubuhmu? Seolah-olah tak ada yang peduli padamu selama bertahun-tahun." Suara Preti menjadi dingin. "Tak pernah ada yang peduli." Lalu ia tiba-tiba tersenyum. "Tapi kau bisa menjagaku, kan?" Rajesh terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap mata Preti sejenak. Lalu, sambil menundukkan kepala, ia berkata, "Ya, aku bisa menjagamu kalau kau mau." Tiba-tiba, Preti berdiri dan segera menghilang di balik sebuah batu. Rajesh, terkejut, berlari mengejarnya. Namun ketika sampai di sana, Preti bersembunyi di balik batu besar. Rajesh mencarinya kemana-mana. Kemudian matanya tertuju pada batu tempat Preti diam-diam mengawasinya. Rajesh berlari ke arah tempat itu dan bertanya, "Kenapa kau duduk di sini sekarang?" Preti bertanya, "Tempat macam apa ini? Tidak ada siapa-siapa di sini, hanya kau dan aku." Rajesh bertanya, terkejut, "Apa maksudmu?" Preti berpikir sejenak lalu berkata, "Duduklah." Rajesh bingung. Namun ia duduk atas permintaan Preti. "Sekarang katakan padaku, apa niatmu?" Rajesh menatap Preti dengan heran. Preti mengganti topik, bertanya, "Kau mau tinggal bersamaku atau kembali?" Rajesh tidak berkata apa-apa. Mereka berdua duduk diam beberapa saat. Kemudian Preti bangkit dan berkata, "Ayo, aku akan memberimu sesuatu yang istimewa hari ini. Kau tamu pertamaku." Rajesh bertanya, "Apa itu?" Preti tertawa nakal. "Kau akan melihatnya dan mengingatnya seumur hidupmu." Mereka berdua menuju gubuk. Di puncak gunung, sinar matahari menembus masuk melalui kain gubuk. Preti menyalakan api dan kali ini mengeluarkan sepotong kecil daging. Rajesh bertanya dengan heran, "Dari mana ini berasal?" Preti menjawab, "Apakah ada orang yang datang ke sini sebelum kau?" Rajesh sedikit terkejut. "Lalu kemana dia pergi?" Preti tersenyum dan berkata, "Dia pergi jauh ke dalam lembah." Alis Rajesh berkerut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, makanan siap, dan mereka berdua duduk untuk makan. Hari mulai gelap, dan angin sejuk mulai bertiup. Preti menggandeng tangan Rajesh dan membawanya ke puncak gunung berbatu. Setelah mencapai puncak, Preti duduk di atas gunung, memegangi kepalanya, dan bertanya, "Maukah kamu melakukan sesuatu untukku hari ini?" Rajesh berkata, "Katakan apa?" Preti berkata, "Saya sakit kepala parah. Tolong pijat kepala saya." Rajesh berpikir lama, seolah tak bisa memutuskan. Lalu ia berkata lembut,
Jika itu bisa menenangkanmu, aku akan mencoba meringankan semua rasa sakitmu. Setelah pijat, Rajesh dan Preti duduk di dekat api unggun di gunung yang sama tempat gubuk mereka dulu berada. Preti mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api di luar gubuk. Mereka berdua duduk di dekat api unggun. Preti menatap mata Rajesh dan bertanya, "Apakah kamu sendirian? Apakah kamu tidak punya istri?" Sebelum Rajesh sempat menjawab, Preti tiba-tiba berkata, "Ya, jangan khawatir. Jangan patah semangat. Aku milikmu." Rajesh tertegun, tetapi tidak berkata apa-apa. Setelah duduk di dekat api unggun beberapa saat, mereka berdua berbaring di gunung dan tertidur. Di pagi hari, Preti bangun dan diam-diam pergi ke sebuah gunung tinggi di mana sebuah lingkaran telah digambar. Preti duduk melingkar di puncak gunung dan, sambil menangis keras, berkata pada dirinya sendiri, "Apa gunanya keindahan ini yang tak memberiku kedamaian? Aku tak sanggup menahan rasa sakit ini lagi. Aku jauh lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya aku merasa damai." Rajesh terbangun dan tidak menemukan Preti di dekatnya. Ia pergi menuju gunung yang sama. Sesampainya di sana, Preti sedang duduk melingkar di puncak gunung. Rajesh diam-diam menghampirinya. "Preti kesakitan." Rajesh langsung bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau duduk di sini?" Preti segera terdiam dan berkata, "Tidak terjadi apa-apa. Aku hanya datang begitu saja. Kakiku hanya sedikit sakit." Rajesh menekan kakinya sedikit dan membawa Preti ke dalam gubuk. Sesampainya di dalam gubuk, Rajesh bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kau merasa sakit setiap hari? Dan kenapa kau pergi ke gunung itu?" Preti menjawab, "Ini hukumanku, dan aku melakukan semua ini untukmu." Rajesh menatapnya dengan heran dan berkata, "Bagaimana denganku?" Mata Preti penuh misteri. Namun ia meninggalkan gubuk itu tanpa sepatah kata pun. Saat itu sudah pukul 4 sore. Preti memasak, dan mereka makan bersama. Makan siang telah usai. Keheningan menyelimuti gubuk itu. Rajesh bertanya, "Apakah kamu makan terlalu banyak?" Preti menjawab, "Senang rasanya duduk bersamamu." Rajesh berkata, "Kamu aneh. Suatu hari kamu terlihat lapar, dan keesokan harinya kamu membawa daging matang." Preti tersenyum dan berkata, "Terkadang rasa lapar tidak terasa di perut, tetapi di hati." Rajesh terkejut dan berkata, "Pernyataanmu ini terasa aneh bagiku. Apa yang ingin kau katakan?" Preti menjawab dengan lembut, "Tidak ada apa-apa sekarang. Katakan satu hal padaku. Maukah kau tinggal di sini bersamaku malam ini juga?" Rajesh berkata dengan air mata berlinang, "Kau meminta hal yang sama setiap hari. Tetap saja aku tinggal. Kau tinggal. Aku tinggal." Preti menundukkan kepalanya dan berkata, "Biarkan aku pergi sekarang. Lebih baik kau biarkan aku pergi." Rajesh terdiam beberapa saat dan bertanya, "Apa yang akan terjadi jika aku pergi?" Preti berkata lembut, "Maka rasa sakit itu akan kembali." Rajesh terkejut dan bertanya, "Di mana rasa sakit itu lagi hari ini?" Preti menjawab, "Di hatiku." Rajesh terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak punya obatnya." Preti menjawab dengan nakal, "Kau punya obatnya di tanganmu. Bagaimana kau tahu?" Rajesh tertawa dan berkata, "Kau mempermainkanku." Preti berkata dengan serius, "Kalau aku yang mempermainkan, kau pasti kalah." Rajesh terdiam. Preti berkata lembut, "Ayo kita pergi ke tempat yang belum kau lihat." Rajesh bertanya, "Di mana?" Preti berkata, "Ada gua kecil di sisi lain gunung." Mereka pun pergi ke sisi lain gunung. Rajesh mengintip ke dalam gua dan berkata, "Di sini gelap." Preti berkata lembut, "Itulah mengapa aku menyukainya. Tidak ada wajah, tidak ada cermin." Rajesh bertanya, terkejut, "Apakah gua ini untukmu?" Preti menjawab, "Bukan, ini untuk ibuku." Rajesh berkata, "Ada banyak hal yang tersembunyi di dalam dirimu." Preti berkata lembut, "Dan ada banyak hal yang terlupakan di dalam dirimu."
Rajesh menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak cukup tua untuk mengingat lagi." Preti sedikit mencondongkan tubuhnya, menyandarkan kepalanya di bahu Rajesh, dan berkata, "Kenangan tidak melekat pada usia, melainkan melekat di hati." Rajesh berkata, "Kau mengubahku." Preti menjawab, "Tidak, aku akan membawamu kembali." Di pagi hari, Preti perlahan bangkit dan pergi keluar, lalu duduk di puncak gunung tempat lingkaran itu berada. Ia pergi ke sana setiap hari. Ia akan duduk berjam-jam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rajesh terbangun dari tidurnya dan mengusap tepi tempat tidur. Namun Preti tidak ada di sana. Ia segera keluar dan berjalan menuju lingkaran gunung. Ia berhenti di dekatnya. "Apa alasanmu duduk di sana setiap pagi?" tanya Rajesh, kepalanya miring. Preti menjawab lembut, "Tempat ini sunyi, dan di tengah keheningan itu, kau bisa mendengar suaramu sendiri." Preti berkata, "Hari ini aku merasakan sakit yang aneh di bahu kiriku. Coba lihat, kemarin di pinggang, hari ini di bahuku. Kapan rasa sakitmu akan hilang?" tanya Rajesh sambil tersenyum. Rajesh dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Preti dan mulai memijat. "Sedikit lebih rendah di sini. Tempat ini benar-benar dingin." "Kenapa sakit di sini?" tanya Rajesh, terkejut. Beberapa rasa sakit tidak hanya menetap di tubuh, melainkan mencapai jiwa. Rajesh tetap diam. Ia terus menggerakkan tangannya. Preti memejamkan mata. "Saat kau menyentuh, rasanya semuanya berhenti." Rajesh bertanya dengan heran, "Aku hanya mengoleskan minyak. Kenapa rasanya begitu berpengaruh padamu?" Preti berkata, "Mungkin kau tidak tahu apa arti dirimu bagiku." Lalu ia terdiam. Rajesh ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya tetap keluh. "Ayo, hari ini aku akan menunjukkanmu tempat lain. Ikutlah denganku." Mereka berdua pergi ke sisi lain gunung. Di balik pepohonan, di sepanjang jalan sempit, sebuah mata air tua mengalir. "Kenapa kau tidak pernah menunjukkan tempat ini padaku?" Rajesh bertanya, terkejut. "Karena tempat ini hanya untuk mereka yang berani mengalir ke dalam." "Kamu terlihat berbeda hari ini," kata Preti sambil memalingkan muka. "Dan kamu tidak terlihat seperti ini setiap hari." "Aku berusaha menjadi baru setiap hari. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tetap menjadi orang yang sama seperti dulu." Rajesh bertanya lembut, "Dan siapa dia?" Preti mengalihkan pandangannya. Dia mengatakan ini diam-diam. Dia yang membenci dirinya sendiri. Rajesh menatap wajahnya. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. "Bagaimana kau bisa menoleransi semua ini?" Rajesh bertanya dengan lembut. "Tidak menoleransi, mungkin menunggu." Preti mengerjap seolah ada air mata di matanya. "Apa yang kau tunggu?" "Keheninganmu pecah." Keesokan harinya, Preti sekali lagi bangkit dengan tenang dan duduk di lingkaran yang sama di puncak gunung yang sama. Sekarang dia mulai memohon dan memohon pengampunan. "Aku bertobat atas dosa-dosaku. Aku mengakui kesalahanku. Aku hanya ingin kedamaianku kembali. Aku tidak menginginkan kecantikan ini, masa muda ini." Sementara itu, Rajesh tiba dan tak sengaja mendengar semua yang Preti katakan. Rajesh berpikir sejenak. Lalu ia berkata, "Ada sesuatu di matamu yang kulihat pada orang lain bertahun-tahun lalu." Preti menatapnya, terkejut. "Pada siapa?" "Ada seorang wanita, cantik, cerdas, tetapi lembut hatinya. Ia tampak sama." Preti berusaha menyembunyikan tatapannya, tetapi tak bisa lepas dari tatapan Rajesh. Rajesh menarik napas dalam-dalam, menatap langit, dan berkata, "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Tapi aku bisa menunggu sampai kau siap menceritakan semuanya padaku." Saat itu, kilat menyambar di kejauhan. Preti menggigil. Tetesan air hujan jatuh di wajahnya. Preti berkata, "Ya, kau sedang membicarakan seorang wanita." Rajesh terdiam sejenak, lalu bergumam, "Ya, ada seorang wanita. Dia pergi, dan aku menunggunya bertahun-tahun untuk kembali." Mata Preti berkaca-kaca.
Jika wanita itu kembali, Rajesh tidak akan menanyakan apapun padaku. Aku hanya ingin dia hidup bahagia bersamaku. Kata Preti dengan tangan gemetar. Jika wanita itu adalah aku. Rajesh terkejut. Napasnya seakan terhenti. Preti mengumpulkan keberanian dan menatapnya. Aku adalah wanita yang sama yang meninggalkanmu bertahun-tahun lalu. Mata Rajesh berkaca-kaca. Kau milikku. Preti menundukkan kepalanya dan berkata lembut. Aku istrimu. Orang yang sama yang meninggalkanmu sendirian. Suasana terasa hening. Bahkan angin pun terdiam. Gunung telah mengungkap sebuah rahasia. Preti perlahan menundukkan kepalanya. Aku takut kau tidak akan memaafkanku. Rajesh mengulurkan tangannya dan memegang tangan Preti yang gemetar. Air mata menggenang di mata Preti. Aku hanya ingin cantik selamanya. Keinginan itu telah merenggut segalanya. Rajesh bertanya lembut. Apa yang terjadi padamu? Katakan padaku. Ceritakan semuanya hari ini. Preti menarik napas dalam-dalam dan perlahan mulai menceritakan kebenarannya. Hari itu aku meninggalkanmu dan pergi sendirian. Ada hasrat dalam hatiku, menjadi wanita tercantik di dunia. Saat aku berjalan, aku sampai di gurun yang gersang. Di sebuah gubuk tua, aku menemukan seorang wanita asing. Dia adalah seorang penyihir hitam. Tangan Preti gemetar. Dia berkata, jika kau ingin masa mudamu tak pernah pudar, kau harus membayar harganya. Aku setuju. Rajesh menatapnya dengan air mata berlinang. Lalu dia memberiku beberapa amulet. Dia mengajariku beberapa mantra, dan mengatakan bahwa setiap bulan aku akan mengoleskan darah makhluk hidup ke tubuhku. Mereka mulai dengan burung kecil, lalu kelinci, lalu kambing, dan kemudian suara Preti bergetar. Lalu aku mulai merasakan sakit yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang membusuk di dalam. Terkadang rasa sakit di pinggangku, terkadang rasa terbakar di tanganku, terkadang jantungku berhenti berdetak. Lalu aku pergi ke seorang amil baba. Setelah mendengarkan semuanya, dia berkata, kau telah memberontak terhadap kodrat. Kini pengampunan hanya akan datang melalui pertobatan. Kau harus pergi dan hidup sendiri di pegunungan. Kau harus bertobat atas dosa-dosamu. Dan mereka berkata, kembalikan orang yang kau tinggalkan. Kemarilah, layani suamimu yang hatinya kau remukan. Tebuslah kebisuannya. Air mata menggenang di mata Rajesh. Ia tersenyum dan menggenggam tangannya. Mengakui dosa adalah pertobatan terbesar. Kabut kembali menyelimuti batu karang. Namun kali ini tak ada tabir di antara mereka. Tak ada kebohongan. Tiba-tiba, Preti merasakan sentakan, dan ia kembali normal. Tak secantik dulu, tetapi kini hati dan tubuhnya telah menemukan kedamaian. Kemudian mereka berdua pulang dan mulai hidup bahagia selamanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa jika terjadi kesalahan dalam hidup, pengakuan dan pertobatan adalah jalan yang benar.